kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. 6 hari sudah kita lalui dengan segala aktivitas kita. Hari ini hari yang ke-7, hari perhentian, kita khususkan untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah-Nya. Dengan ucapan syukur atas anugerah-Nya, kita datang ke rumah-Nya ini. Tiada hentinya kita mengucap syukur kepada Tuhan baik pagi, siang, sore, dan malam hari. Mari kita akan mengawali ibadah kita dengan pujian Bapa ku datang padamu. Marilah ibadah umum pada minggu pagi ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Maka turunlah atas saudara-saudari sekalian kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam kehidupan saudara-saudari. Amin. Dari
pembimbing ibadah, saya akan membacakan firman Tuhan dari surat 1 Petrus 1 ayat 23 demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali dan lanjut ibadah saya serahkan kepada pemimpin ibadah. Hidup kita semua telah ditetapkan oleh Tuhan dan semua sudah dirancangkan oleh-Nya. Rencana Tuhan pasti indah dan baik bagi kita. Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Kita akan menyerahkan segala harapan-harapan kita kepada Tuhan di dalam doa-doa kita dan mengimani bahwa rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Pujian semua baik akan mengantar kita untuk bersyafaat kepada Tuhan. Rencanamu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik,
kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami ingin dengan segenap hati kami mempersembahkan syukur kami, terima kasih kami yang tidak terucapkan oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena berkat-berkat Tuhan yang selalu dicurahkan di tengah-tengah kami. Karena kalau kami melihat keberadaan kami sampai detik ini, kami boleh bersekutu di rumah Tuhan dalam keadaan baik, ini semua adalah bentuk kasih karunia Tuhan kepada kami semua. Patutlah kami datang kepada Tuhan pagi ini bersama-sama mempersiapkan hati kami untuk merayakan cinta kasih Tuhan melalui ibadah ini. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mohon kiranya tangan-Mu terulur ke atas kami dan mencurahkan kasih rahmat dan berkat. Pada saat ini Tuhan, dalam kesempatan bersama-sama ini kami datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa kami. Terlebih untuk jemaat-jemaat kami Tuhan yang pada saat ini sedang terbaring dalam keadaan sakit. Mereka yang selalu berseru kepada Tuhan. Mereka yang memohon belas kasih Tuhan untuk kesembuhan mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan melawat mereka. Biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa, mujizat kesembuhan itu terulur ke atas mereka. Biarlah mereka semua oleh jamahan Tuhan Yesus Kristus boleh sembuh, mereka boleh dipulihkan. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman mereka di tengah-tengah penderitaan mereka, agar hati mereka terus memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa dan menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami dalam setiap pergumulan, persoalan, permasalahan hidup yang tengah mereka hadapi. Tentu kami tidak dapat mengungkapkan satu persatu, tetapi kami sungguh bersyukur punya Allah yang Maha Tahu. Bahkan Engkau sanggup menyelami yang paling dalam di dalam hati mereka, apa yang menjadi seru doa mereka. Kiranya Tuhan mendengarkan mereka, kiranya Tuhan melawat dan menolong mereka, mengangkat mereka dari setiap pergumulan dan permasalahan hidup mereka, memberikan kepada mereka jalan keluar yang berkemenangan Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami terus mendoakan situasi bangsa dan negara kami di masa-masa pandemi ini. Kami mau datang kepada Tuhan, kami mau menaikkan syukur karena beberapa waktu belakangan ini lonjakan penyebaran COVID-19 dari berita-berita yang kami dengar sudah mengalami penurunan. Dan biarlah Tuhan situasi yang membaik ini akan terus berlanjut di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk menekan angka penyebaran COVID-19 membuahkan hasil yang baik Tuhan. Dan terlebih kami juga mendoakan untuk seluruh masyarakat di dalam negara Indonesia ini, agar mereka juga dengan kesadaran hati mereka boleh mendukung Tuhan dengan terus berdisiplin menerapkan protokol kesehatan di dalam kehidupan ini Tuhan. Sehingga ini juga boleh menjadi jalan dari Tuhan untuk dapat membebaskan bangsa dan negara kami ini dari pandemi ini. Kami juga terus berdoa untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah bangsa dan negara kami untuk dapat membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi oleh karena pandemi ini. Biarlah Tuhan segala kebijakan-kebijakan ekonomi, keuangan yang diambil ini sungguh-sungguh boleh membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Hari demi hari ke depan boleh semakin baik situasi ekonomi di negara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk Kabupaten Pati. Kiranya Tuhan juga terus menolong agar situasi di Kabupaten Pati ini semakin hari boleh semakin kondusif. Dan kami mendoakan Tuhan untuk semua kebijakan yang dilakukan dan juga upaya masyarakat untuk berdisiplin ini boleh membuahkan hasil yang baik untuk masyarakat di Kabupaten Pati ini keluar dari situasi pandemi. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk gereja kami, GKMI Pati ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap gerak langkah pelayanan, persekutuan dan kesaksian kami. Biarlah setiap komponen yang ada di GKMI Pati Tuhan berikan kesatuan hati agar kami sama-sama saling melengkapi satu sama lain untuk memajukan pelayanan kami, untuk menumbuhkan gereja kami, menumbuhkan iman kami semua, sehingga Tuhan kami semakin hari boleh semakin lebih baik di hadapan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga,
ini seru doa dan permohonan kami. Kami mohon kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan. Kami percaya kehendak Tuhan yang terbaik. Itulah yang selalu Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan di dalam hatiku. Dan firman-Mu akan menuntun dan mengarahkan kami agar mengerti akan kehendak-Mu. Pujian nyatakan kehendak-Mu yang diambil dari PPR 2 nomor 335 bait 1-3 akan menuntun kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Michael Salim dengan tema Benih di Tepi Jalan. Kita akan masuk dalam sabda firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga datang kepadamu saat ini, sudah mempersiapkan hati kami dari rumah untuk mendengarkan sabda firman Tuhan, tetapi kami menyadari kelemahan kami. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami, Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, agar membuka pikiran kami dan hati kami, tempat firman Tuhan itu akan ditaburkan, berada di dalam hati kami dan terpancar juga dari dalam hati kami melalui kehidupan kami sesehari. Kami siap Tuhan untuk mendengarkannya, berfirmanlah dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari bersama-sama kita mempersiapkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 13 ayat 3 dan 4. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ayat yang ke-13 sampai 19. Matius pasal 13 ayat 3 sampai 4, lalu ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan firman Tuhan ini demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 13, ayat yang ketiga. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat yang ke-13. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, seorang petani, ya, kalau kita berbicara tentang seorang petani, maka dia tahu betul, ya, seorang petani itu tahu betul bagaimana harus menumbuhkan benih, sehingga benih yang ditanam itu menjadi tanaman yang tumbuh subur. Dia akan mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh benih itu. Mungkin yang dibutuhkan benih itu adalah tanah yang subur, lingkungan yang menunjang, cuaca yang tepat, dan bahkan intervensi yang dibutuhkan oleh tanaman itu. Misalnya memberikan pupuk, merawat, menyiangi, menjaga dari tanaman-tanaman di sekitarnya yang dapat merampas pertumbuhannya. Dan tentu Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, salah satu yang terpenting itu adalah media tanamnya. Karena tiap-tiap jenis tanaman tentu membutuhkan media tanam yang berbeda-beda. Nah, ibu-ibu dan siapapun juga yang hobi menanam bunga di rumah tentu tahu, Bapak Ibu, akan hal ini. Ada tanaman atau tumbuhan yang cocok kalau medianya itu adalah pakis kering. Ya.
Tetapi ada juga tanaman yang cocok kalau medianya itu ya tanah dicampur sekam. Ya, itu diaduk, ya dicampur, lalu baru ditanam tanamannya. Ada juga tanaman yang memang membutuhkan hanya media tanah saja, tanah biasa saja. Nah, tentu berbeda-beda Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, tergantung jenis tanamannya. Tetapi apapun itu, maka yang ingin diperlihatkan adalah pentingnya media tanam sehingga tanaman itu dapat bertumbuh dengan baik, dapat bertumbuh dengan subur. Bisa Bapak Ibu dan Saudara bayangkan kalau tanaman itu ditanam pada media yang salah, yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, maka dia akan sulit bertumbuh. Tanaman itu akan terhambat pertumbuhannya. Nah, itulah yang kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Tentang benih yang ditaburkan, yang jatuh di tepi jalan. Memang secara lengkap perumpamaan Tuhan Yesus ini memberikan 4 pengandaian, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama adalah benih yang ditaburkan di tepi jalan. Lalu yang kedua, benih yang ditaburkan di tanah tipis berbatu. Lalu benih yang ditaburkan di antara semak berduri. Dan yang keempat, barulah benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan membahas ini satu persatu. Ya, selama beberapa minggu ke depan kita akan membahas ini satu persatu. Oleh karena itu pada pagi ini mari saya ajak kita semua untuk fokus kepada satu hal, yaitu benih yang jatuh di tepi jalan. Sebagaimana yang sudah kita baca tadi dalam ayat yang keempat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, memang Alkitab kita tidak merincikan bagaimana kondisi, bagaimana situasi tepi jalan yang dimaksudkan. Tetapi tadi dikatakan bahwa datanglah burung-burung lalu memakan benih itu. Nah, ini memperlihatkan bahwa tepi jalan itu sesungguhnya merupakan tempat yang tidak kondusif untuk suatu benih ditaburkan. Tepi jalan bukan lingkungan yang cocok karena ada kendaraan-kendaraan yang lalu lalang yang mungkin akan melindas benih yang ditaburkan. Karena tepi jalan ada pergerakan manusia yang intens. Ada juga beragam hewan di darat maupun serangga dan burung yang dapat memakan benih itu. Sehingga dalam sekejap saja Bapak Ibu, benih yang ditaburkan di tepi jalan itu akan terlindas, akan terinjak dan akan mati. Bahkan akan dipatuk oleh burung-burung. Nah, pada bagian penjelasan Bapak Ibu tadi juga kita sudah baca dalam ayat yang ke-19. Di sana dikatakan bahwa burung-burung yang memakan benih itu adalah penggambaran dari apa? Penggambaran dari si jahat yang akan merampas benih firman yang ditaburkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat percaya, sebagai umat beriman, tentu kita tidak menginginkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, dalam diri kita, bahwa kita menerima firman Tuhan, kita ditaburkan firman Tuhan, tetapi dalam sekejap firman yang ditaburkan kepada kita itu dirampas oleh si jahat. Saya percaya kita semua tentu tidak menginginkan bahwa kita tergolong tepi jalan. Kita tidak mau Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, hati kita itu menjadi media yang tidak aman bagi benih firman yang ditaburkan. Kita tidak menginginkan hati kita itu menjadi media yang tidak ideal untuk benih firman Tuhan bertumbuh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat ada beberapa catatan penting. Paling tidak ada 3 catatan penting yang perlu kita perhatikan jika kita ini menginginkan hati kita ini menjadi tanah yang ideal, media yang baik untuk benih firman Tuhan itu bertumbuh. Yesus sudah mengungkapkan hal ini.
Ketiga hal itu adalah yang pertama, Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan tadi kita jelas-jelas diajak untuk memelihara hati kita, ya, kemudian telinga kita dan mata kita. Tadi firman Tuhan mengatakan supaya kita ini menjaga hati kita ini tidak menebal, kata firman Tuhan. Kita juga harus menjaga supaya telinga kita ini tidak berat untuk mendengar dan mata kita ini tidak tertutup atau tidak terbutakan. Ketika firman Tuhan itu diberikan kepada kita. Dalam bahasa sehari-hari Bapak Ibu, kita tahu ada istilah dablek begitu ya. Bahasa Jawa kalian dablek ini. Nah, tentu kita tidak ingin menjadi orang yang seperti itu ketika kita mendengarkan firman kebenaran itu. Istilah orang itu, firman itu masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri, atau dari telinga kiri masuk keluar telinga kanan. Firman Tuhan menjadi sia-sia saja. Setiap firman Tuhan yang masuk ke dalam diri kita itu mental, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena ya kita hati kita sudah menebal. Oleh karena telinga kita ini berat untuk mendengarkan dengan hati, dengan sungguh-sungguh. Dan oleh karena mata kita tertutup terhadap kebenaran. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, supaya kita ini tidak berat untuk menerima firman kebenaran. Supaya kita ini tidak meremehkan setiap firman yang kita dengar. Supaya kita tidak menganggap bahwa firman itu tidak penting. Maka hal yang pertama firman Tuhan mengatakan jaga. Jaga hati kita, jaga telinga kita, dan jaga mata kita. Hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan atau mungkin menurut kita hal-hal yang sepele. Tetapi ini tanpa kita sadari Bapak Ibu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, kita ini diajak untuk bukan hanya mendengar firman Tuhan, ini penting. Bukan hanya berhenti sampai mendengar saja, tetapi upayakan untuk kita memahami firman Tuhan itu. Ya, ini yang terjadi dalam kehidupan umat pada waktu itu, dalam perjanjian lama. Mereka mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak mencapai pemahaman yang benar akan firman Tuhan itu. Yesus mengingatkan melalui perumpamaan ini, jangan sampai kita ini tidak paham. Inilah yang dikatakan dalam ayat yang ke-19, bahwa orang yang ditaburkan di tepi jalan itu adalah mendengar firman Tuhan, mendengar firman kebenaran, tetapi mereka tidak mengerti. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan, penting bagi kita ini untuk benar-benar mengerti firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan Saudara dan saya ingin betul-betul memahami dan mengerti firman Tuhan, maka bisa kita lakukan hal ini Bapak Ibu. Dengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan. Tidak bisa sambil lalu, sambil melakukan aktivitas yang lain ketika kita mendengar. Karena ketika kita mendengar dengan sungguh-sungguh pun kadang-kadang ada banyak hal yang terlewatkan. Oleh karena itu penting untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kata orang mendengarkan dengan hati, bukan mendengarkan dengan telinga saja. Dan kalau kita membaca firman Tuhan Bapak Ibu, penting bagi kita untuk membaca berulang-ulang. Berulang-ulang. Kadang-kadang kalau kita membaca firman Tuhan sekali itu kita belum mengerti apa-apa. 2 kali juga kadang-kadang belum menangkap maksud atau pesannya. Mungkin harus 3 kali, 4 kali supaya kita betul-betul dapat menangkap pesan firman Tuhan, mengertinya dengan sungguh-sungguh. Dan bila perlu Bapak Ibu hafal, menghafalkan, tidak semua ayat dihafalkan, tetapi bagian-bagian penting, bagian pokok-pokok penting itu kita hafalkan. Kalau dulu Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan, zaman saya sekolah minggu, ya guru-guru itu selalu menekankan tentang pentingnya menghafal bagian-bagian penting firman Tuhan. Sehingga ya ada banyak ayat-ayat yang penting itu masih kita hafal. Ini juga membantu kita untuk memahami firman Tuhan. Ini adalah sebuah upaya untuk kita ini betul-betul memahami isi firman Tuhan.
Apa arti firman Tuhan itu? Mengapa firman Tuhan ini diberikan dalam konteks pada waktu itu? Dan firman Tuhan ini berbicara apa dalam konteks saya pada masa ini? Sehingga Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, kita ini betul-betul tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, tidak memberi kesempatan kepada si jahat untuk merusak dan merampas firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, kita jangan memberi kesempatan kepada iblis dengan segala tipu dayanya yang berusaha untuk mencemari, meracuni hati dan pikiran kita supaya kita meragukan firman Tuhan. Kita harus dapat membuat batasan yang tegas, yang benar, sehingga kita ini betul-betul bisa memegang prinsip benar, benar, salah, salah. Kita melakukan yang benar, kita tidak melakukan hal yang salah. Sehingga kita ini tidak suka berdalih, atau kita menurunkan standar kebenaran. Kita senang berada di wilayah abu-abu. Jangan Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan. Kita tidak boleh melakukan kompromi. Kadang-kadang karena mayoritas menganggap itu benar, lalu kita ikut mayoritas dalam kebenaran menurut mayoritas. Kita tidak berani memegang kebenaran atas firman Tuhan. Padahal firman Tuhan menyatakan bahwa itu salah. Jangan sampai itu terjadi. Jangan biarkan Bapak Ibu ide-ide yang hebat, ya, tetapi itu tidak alkitabiah, lalu kita pegang, kita jalankan di dalam kehidupan kita. Intinya kita tidak boleh mencampur adukkan konsep iman dan konsep duniawi. Jangan gampang terlena dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang mudah, hal-hal yang berharga Bapak Ibu. Tetapi ujilah semuanya itu atas dasar firman Tuhan. Karena kalau kita ini terlalu lost terhadap segala hal, tidak mempunyai kekritisan iman, maka firman Tuhan mengingatkan kita bisa menjadi orang yang di tepi jalan. Ketika mendengar firman Tuhan itu akan segera dirampas oleh si jahat. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketiga hal ini Bapak Ibu penting untuk betul-betul kita sikapi dan kita renungkan di dalam hidup ini. Yang pertama tadi, jaga hati kita supaya tidak menebal, jaga telinga kita supaya tidak berat mendengar, dan mata kita tidak tertutup terhadap firman Tuhan. Lalu yang kedua tadi, sampailah kepada pemahaman. Bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi pahami firman Tuhan. Lalu yang ketiga, jangan biarkan firman yang sudah kita dengar itu dirampas oleh si jahat. Kalau kita betul-betul bisa menjaga ketiga hal ini Bapak Ibu, maka kita, hati kita akan menjadi media yang cocok, yang ideal, yang baik ya, untuk benih firman yang ditaburkan. Akan menjadi tanah yang subur sehingga firman Tuhan itu dapat bertumbuh dalam iman dan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan berbuah lebat. Mari Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, hal yang mungkin tidak pernah kita sadari, tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Ini adalah salah satu kunci untuk kita ini semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Tuhan perdengarkan kepada kami. Kami rindu Tuhan agar hati kami ini dapat menjadi media tanam yang ideal, yang subur untuk setiap benih firman yang ditaburkan di dalam hati kami, sehingga dapat bertumbuh, dapat berbuah lebat dalam iman dan kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kemampuan untuk kami tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi memahami firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami.
Itulah yang akan tetap menjaga kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin hari boleh semakin baik di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sudah diuraikan oleh Bapak Pendeta Michael. Bagaimana kita harus menjaga hati, menjaga telinga, menjaga mata kita untuk kita menerima firman Tuhan, dan kita akan melakukan akan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita akan mengaminkan firman Tuhan dan kita memohon kepada Tuhan agar kita bisa hidup benar di dalam Tuhan. Pujian Aku Ingin Benar yang diambil dari PPR 2 nomor 341 bait 1 sampai dengan 3 akan menanggapi firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Saudara-saudara untuk bangkit berdiri, mari di hadapan Tuhan bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita mengikrarkan kembali iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan dan tengadakanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjagai Bapak Ibu dan saudara-saudari dari segala bencana, mara bahaya dan sakit penyakit, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk mengambil saat teduh, ibadah kita selesai.